بأهل البدر يا الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مسات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia Al-Walid Abuya Ayahanda Kiai Haji Mir'an Syamsuri, yang mungkin beliau masih dalam perjalanan. Teriring doa untuk beliau tercinta, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiyah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan memberikan mutiara-mutiara hikmah kepada kita di malam Rabu pertama. Sekaligus malam hari ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fil mahbub Kanda Kiai Haji Syarif Matnaji Al-Hafidh, pengasuh pondok pesantren Sirul Asrar Istana Quran Jakarta. Dengan doa untuk beliau pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiyah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan akhina fil mahbub Kanda Dr. Ustaz Haji Syahroni, Kanda Ustaz Muhammad Alfran, Kanda Ustaz Haji Hasan Basri dari Tambun Rengas, para asatidz yang lainnya, hadirin jamaah Majlis Taklim As-Salmaniyah yang berbahagia. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita cintai pimpinan Majlis Taklim As-Salmaniyah Kanda Haji Khairuddin bersama Kanda Ustazah Hajah Neneng Darsiyah. Teriring doa pun untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, murahkan rezeki beliau, lancarkan urusan dan usaha beliau, terkhusus putra mahkota tercinta beliau Adinda Dr. Salman Cesar Hidayat yang sedang berada di Universitas Medan dalam rangka mengambil spesialis mata. Mudah-mudahan dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan segala usulan cita-citanya. Allah jadikan betul-betul anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Para asatidz aswal asatidah yang lainnya, hadirin jamaah
Majlis Ta'lim As-Salmaniyah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rahmat begitu sangat luar biasa. Dari jam 2 siang kalau di Ciketing udah turun. Dari jam 12 siang di tempat ini sudah turun sampai hari gini alhamdulillah rahmat hujan begitu luar biasa. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan yang Allah berikan kepada kita akan menambah nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah, yang tentunya akan menambah pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, seperti biasa mengawali pertemuan pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka pengajian bulanan kita dengan baca umul kitab suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pengajian kita laksanakan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jamaah mungkin yang masih dalam perjalanan karena memang situasi hujan seperti ini, mudah-mudahan mereka semuanya sampai dalam keadaan sehat walafiat, selamat, dan mudah-mudahan akan mendapatkan ridha dan lindungan di hadapan Allah azza wa jalla. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita khususkan kepada para almarhum dan almarhumah, keluarga sahibul bait, keluarga kami yang antaranya adalah Al-Walid Ayahanda Haji Rahmat bin Kong Haji Samad, almarhumah Ibunda Haji Khadijah binti Haji Muhammad Khayyim, almarhum Abang Haji Khairul Saleh bin Haji Rahmat, almarhum Haji Samad bin Sibun, almarhumah Haji Surah binti Togon, almarhum Haji Muhammad Khayyim bin Sinan, almarhumah Haji Asri binti Haji Kamat, almarhum Ayahanda Haji Sadias binti Haji Muslim, almarhumah Haji Umar binti Sarahwi, almarhum Saruddin bin Haji Samad, almarhum Ammar bin Haji Samad, almarhum Salam bin Haji Samad, almarhum Haji Khalid bin Haji Muhammad Khayyim, almarhum Skardi bin Anggih, almarhum Bu Iman Yono bin Harjo Pawiro, almarhumah Haji Khairiyah binti Haji Muhammad, almarhum Miftahus Surur bin Skardi, almarhumah Siti Khairinayah binti Rukmah, almarhumah Ibunda Haji Hadawiyah binti Kong Haji Abdul Khair, dan para orang-orang tua kita yang lainnya, dengan harapan mudah-mudahan mereka semuanya mendapat ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang paling layak dimudahkan merusun karena Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya juga mohon bantuannya bahwa pada semalam tepatnya jam 11:40 salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo, istri dari almarhum Al-Maghfulah Romo Kiai Haji Idris Marzuki yang bernama ibunya Hajjah Ad-Diniyah Khadijah Idris, Allah panggil menghadapnya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan hati kita, beliau Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadah baiknya. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya khusus buat keluarga sahibul bait, keluarga Kanda Haji Khurudin beserta Kanda Ustazah Haji Neneng Garcia, terkhusus putra beliau Adinda Dr. Salman Sekerdayat. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakannya, apa yang diinginkan, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga keikhlasan bantuan Fatihah buat pembangunan pondok pesantren As-Salmaniyah yang ada di Ciamis. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, secepatnya apa yang diinginkan dimudahkan, digampangkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat anak-anak kita yang sedang belajar, baik yang sudah menghadapi ujian tengah semester, mudah-mudahan dimudahkan dalam belajarnya, mendapatkan nilai yang baik.
keluarga-keluarga kita, jamaah kita, terus kalau ada yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umur dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran kita di tempat ini mudah-mudahan akan menjadi catatan amal-amal ibadah kita yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang dan kita juga pada malam hari mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kita dalam إلى أن فتح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أبيه وصحبه ثم يمكن مرة ثم يمكن والمؤمنين والمؤمنات من محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء
ويعلم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات حسبنا الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل الخلق فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 Subhanallah wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallah adada ma khalaqallah Subhanallah adada ma khalaqallah Subhanallah adada ma khalaqallah Allahumma salli ala habibika Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik
وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. ولربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يا صوره العاد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا إذ حبانا بوجود المصطفى مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين. الله مرحبا مرحبا رسول الله بك إنا بك نسعد وبجاهك يا إلهي جل سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك نهج
يا سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله لذنوبي يا الله ببركة الهادي ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikianlah pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita baca dengan syahduhnya yang dipimpin oleh Khilafil Mahbub Kanda Ustaz Muhammad Al-Fran. Harapan kita mudah-mudahan dengan pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambah kecintaan kita, sayang kita, senang dan bahagia kita kepada manusia termulia di dunia ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami ucapkan kepada guru kita Khilafil Mahbub Kanda Haji Syarif bin Haji Al-Hafidh, kan main dah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah tanpa terasa kita sudah memasuki malam yang ke-9 di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan lewat rahim ibunda Aminah manusia yang sangat ditunggu, bukan hanya sebagai makhluk Allah yang ada di dunia, tapi seluruh makhluk Allah yang di arsy. Maka malam hari ini dalam kaitannya pengajian bulanan sekaligus kita memperingati Maulid Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin bertanya, mengapa di Majlis Ta'lim As-Salmaniyah enggak ngadain Maulid seperti tahun-tahun sebelumnya, Maulid Akbar dan sebagainya? Karena setiap malam pertama atau malam Rabu pertama setiap bulan kita Maulid. Maka cukup itu kita laksanakan. Insya Allah untuk kegiatan akbar kita nanti di penutupan pengajian ketika di bulan Rajab. Ya, artinya apa? Biar nggak terlalu boros-boros dah. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebelum kita dengarkan mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan oleh guru kita yang mulia, seperti biasa mari sejak kita mendengarkan pembacaan salawat dustur yang akan dibaca oleh akhina filan mahbub Al-Ustaz Muhammad Al-Fran. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi kita sudah terwakili kegembiraan kita dengan suara petasan yang kagak habis-habis. Karena memang kalau orang hadir di majlis maulid, dia kudu gembira. Dia kudu gembira dari lantaran urusan apapun yang sedang dia rasakan. Kalau dia hadir di majlis maulid, maka kudu selesai semuanya. Kadang kitanya yang mengetahui betapa dahsyatnya kedudukan manusia yang agung ini. Nanti kita ngaji tentang bagaimana beruntungnya orang-orang yang hadir di majlis maulid. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan guru kita, Kiai Haji Daud Hendi Ismail. Hadir juga dari jauh saudara saya Kiai Haji Hasan Basri, Ustaz Arfan, Bang Haji Hairudin beserta keluarga. Tadi saya hujan rada-reda mau pakai motor, nggak taunya nggak berhenti juga, kata Ustaz Dendi pakai mobil aja. Alhamdulillah. Memang ini menjadi sebuah semangat kita bahwa kalau hadir di majlis taklim
engkau akan mendapatkan banyak kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ajak sedikit aja kita main logika gitu. Emangnya kira-kira apa yang membuat seorang istri nungguin suaminya sakit, nyiapin makan dari pagi, bersihin rumah, semua kebutuhan suami, sampai dia mau tidur melek mata begitu, bangun terus sampai merem lagi. Emang apa yang membuat seorang istri tidak pernah lelah melayani, melateni urusan anak? Emang apa kira-kira yang membuat seorang suami pergi keluar dari rumah di waktu matahari belum terbit, dia pergi keluar mengais rezeki, pulang matahari udah tenggelam, anak udah tidur, bini kadang udah tidur, enggak ada rasa protes. Kenapa itu terjadi? Ada enggak yang pernah berpikir kenapa kemudian seorang suami tidak pernah berhitung mengeluarkan hartanya buat kebutuhan rumah tangga? Mau berapa aja bini minta, kalau duitnya ada dikasih, kalau ada. Kenapa jemaah sekalian berbahagia seorang istri dengan sabar dari tahun ke tahun, hidup rasanya kagak ada perubahan, pas-pasan melulu, ditelatenin tuh, dijalani. Kenapa coba? Semua orang kata bahwa ini adalah cinta yang terlahir dari hati, dari suami maupun istri. Tetapi kalau kita pakai kacamata Al-Quran, bukan cuman itu. Bahwa kata Al-Quran semua terjadi karena Allah begitu memperhatikan hidup seorang hambanya. Sampai dalam berumah tangga Allah nggak tinggalin ente. Sampai dalam urusan berumah tangga Allah masih pikirin ente sakit, duit kagak. Udah bertahun-tahun tapi bini masih sabar nungkulin, nemenin. Entar dia jual gelangnya habis, dia jual cincinnya. Bahkan nggak sedikit kita dengar ada seorang istri yang dia sampai kuli nyuci baju demi untuk membiayai suaminya. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kata Al-Quran, karena Allah sayang sama hambanya. Allah terlibat dalam rumah tangga setiap hambanya. Dari mana dalilnya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang jadiin, masih sabar nungkulin, nemenin. Entar dia jual gelangnya habis, dia jual cincinnya. Bahkan nggak sedikit kita dengar ada seorang istri yang dia sampai kuli nyuci baju demi untuk membiayai suaminya. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kata Al-Quran, karena Allah sayang sama hambanya. Allah terlibat dalam rumah tangga setiap hambanya. Dari mana dalilnya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang jadiin di hati bini ente bawaannya sayang aja sama suaminya, bawaannya kesian. Kalau itu nggak ditaruh di hati seorang istri, udah ditinggal pergi. Itulah yang diletakkan di hati setiap seorang suami, sehingga dia dengan sabar mendampingi istrinya, tidak pernah lelah untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Karena Allah nggak mau ngecewain seorang wanita yang mendampingi hidup dari seorang suami. Dibikin hati suami itu nggak berdaya, dia sayang, dia cinta, karena Allah nggak pengen hambanya susah. Saya jadiin ini pintu masuk buat kajian kita malam ini, supaya kita sadar, ente kagak pantas jadi puyeng, urusan rumah tangga ente aja Allah terlibat. Itu kan dalam kitab Ihya diceritain tuh,
Pada saat penghujung surah itu kitab Ihya, seorang ibu yang kagak tega ngelihat anak kecil kepanasan, kemudian disikap nyebur. Para sahabat terkagum-kagum tentang seorang wanita yang gak ada nasabnya, tapi ngelihat anak kecil dalam kepanasan disikap dia nyebur. Kata Nabi, kalian terkagum-kagum dengan wanita itu, padahal Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi wanita itu. Kalau bukan kasih sayang Allah kasih, wah diceritain juga Pak. Itu Nabi Musa kebingungan lihat perempuan saking sayang sama anaknya. Dia lagi masak roti, anaknya ntar disusuin. Begitu selesai dia masak roti lagi, disusuin lagi. Nabi Musa melihat dari kejauhan betapa kasih sayang seorang anak yang dia dapatkan dari ibunya itu luar biasa. Kalau kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa, Allah yang kasih tuh ibu sayang sama anaknya. Allah cabut rasa sayang. Ini pengen tahu, Allah cabut rasa sayang yang ada pada ibunya itu. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya nangis, anaknya dilemparin ke dalam kuali. Allah cabut rasa sayang di hati seorang ibu. Saya ingin berkata di majelis ini, bukan secara alamiah. Emang bininya Ustaz pantes dia telatenin, jagain suaminya. Bukan ya akhi, bukan itu. Seorang wanita dia punya batas kesabaran, tetapi bila sudah ditekuk hatinya dengan cinta yang Allah berikan, bikin seorang istri dia tetap tersenyum, kendati pun perih dan sedih berkali dia rasakan demi mendampingi seorang suami. Cuman kita nganggap emang udah begitu, udah apa Ustaz, anaknya udah banyak, dia udah biasa. Kalau Allah nggak cabut itu kasih sayang, nggak bakal terjadi mereka pergi. Tapi karena Allah masih tahu, ini buat penghantar supaya kita jadi orang yang optimis. Ente kagak pernah ditinggal sendiri. Ditambah lagi di malam kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau dikumpulkan di majelis maulid, engkau nggak boleh tersentuh kesulitan. Kita perlu bukti. Ada sebuah kitab, dan ini dihatamkan di pesantren maupun di tanah Jakarta. Nasoihud diniyah wal wasoyal imaniyah. Luar biasa, metodologi kitabnya luar biasa, karena ada dua penutup dalam kitab ini. Ada khatimatul kitab, ada khatimatul khatimat. Khatimatul kitab diisi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu udah selesai pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian dibahas dengan khatimatul khatimat. Isinya 7 hadis pilihan dari baginda Rasulullah SAW. Ini kita mulai masuk ngaji. Kenapa kita bikin maulid? Dan engkau tidak boleh tersentuh kesulitan. Kalau sudah ikut pembacaan maulid, dan kemudian lisanmu diperkenankan oleh Allah buat baca sholawat. Kitab diisi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu udah selesai pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian dibahas dengan khatimatul khatimah. Isinya 7 hadis pilihan dari baginda Rasulullah SAW. Ini kita mulai masuk ngaji. Kenapa kita bikin maulid? Dan engkau tidak boleh tersentuh kesulitan. Kalau sudah ikut pembacaan maulid, dan kemudian lisanmu diperkenankan oleh Allah buat baca sholawat. Nabi dalam hadis yang kedua, Nabi bercerita, aku melihat keadaan saat aku tidur semalam begitu dahsyat. Di antaranya adalah aku melihat ra'aitu rajulan min ummati ala sirati. Aku melihat seseorang dari umat
yang dia sedang berada di atas sirat. Kalau kita ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu perjalanan paling menegangkan. Setelah mizan, hisab, kemudian as-sirat. Karena setelah sirat itu ada namanya haudi Rasulillah, telaga baginda Rasulullah. Baru kemudian pintu surga. Saking lelahnya itu perjalanan, kemudian Nabi tungguin dengan telaganya, yang kita mudah-mudahan bisa minum langsung dari telaga baginda Rasulullah. Baru kemudian masuk ke dalam surga. Karena di sirat itu banyak orang yang kepleset, dia jatuh nyemplung ke neraka jahanam, waliyadzubillah. Kalau dulu masih kecil kita suka diberikan visualisasi dalam bergambar, dia tipisnya kayak rambut dibelah 7. Iya, kalau hidupnya nggak pernah punya amal kebaikan ya mungkin kayak begitu. Tapi kalau asal mania sih kayak melenggang di atas sirat dengan bersama-sama karena ada cinta kepada baginda Rasulullah. Kita tuh ada umatku yang dia di atas jembatan sirat itu, dia merangkak, nggak kuat bangun, merangkak. Entar dia tiarap, entar dia merangkak, nggak sampai-sampai. Maka Nabi ceritakan, faja'athu salatuhu alayya fa'aqamathu madha. Begitu dia sedang dalam kesulitan, dalam kesusahan, datang kepada orang tersebut, faja'athu, maka datang kepadanya. Apa yang datang? Salatuhu alayya, salawatnya atasku yang dia baca pada saat di dunia. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kita baca salat Jibril bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sekali lagi kita buka suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kelar. Malam ini batas terakhir kita susah. Gak boleh susah. Malam ini apapun urusan kita kudu kelar. Gak boleh susah lagi. Kenapa? Karena baru saja kita melafazkan sebuah kalimat yang disebut dengan sholawat, yang apabila engkau bersolawat, dalam Sahih Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Emangnya nggak cukup nih hadis? Emangnya nggak membahagiakan nih hadis? Yang menjanjikan adalah baginda Rasulullah. Kau punya masalah malam ini, yes. Fa'aqamathu madha. Begitu dia sedang dalam kesulitan, dalam kesusahan, datang kepada orang tersebut, faja'athu, maka datang kepadanya. Apa yang datang? Salatuhu alayya, salawatnya atasku yang dia baca pada saat di dunia.
Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kita baca salat Jibril bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita buka suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kelar. Malam ini batas terakhir kita susah. Gak boleh susah. Malam ini apapun urusan kita kudu kelar. Gak boleh susah lagi. Kenapa? Karena baru saja kita melafazkan sebuah kalimat yang disebut dengan sholawat, yang apabila engkau bersolawat, dalam Sahih Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Emangnya gak cukup nih hadis? Emangnya gak membahagiakan nih hadis? Yang menjanjikan adalah baginda Rasulullah. Kau punya masalah malam ini, yes. Malam ini apapun urusan kita kudu kelar. Gak boleh susah lagi. Kenapa? Karena baru saja kita melafazkan sebuah kalimat yang disebut dengan sholawat, yang apabila engkau bersolawat, dalam Sahih Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Emangnya gak cukup nih hadis? Emangnya gak membahagiakan nih hadis? Yang menjanjikan adalah baginda Rasulullah. Kau punya masalah malam ini, yes. Tapi tatkala lisanmu telah bersalawat kepada baginda Rasulullah, saat itu kau punya kedudukan naik. Kau bukan orang biasa. Nabi yang bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali. Nabi yang bersabda, yang malam ini kita berkumpul memperingati kelahirannya dan sedang berada di bulan kelahirannya. Nabi yang bersabda, ibu, bahwa kalau ada orang yang bersalawat kepada beliau satu kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Siapa kita manusia yang penuh dosa boleh jadi, tetapi bacaan salawat membuat engkau pantas untuk mendapatkan salawat dari Allah Jalla Jalal. Ente mau anggap enteng nih janji Nabi. Kita punya urusan, kita punya masalah dia. Tapi kalau nggak boleh lagi lama-lama tuh. Satu salawat 10 rahmat Allah. Berapa bacaan salawat yang barusan kita baca bareng-bareng? 12 kali. Berapa dikali 10? 120 rahmat. Lalu tanya dengan mereka yang tawaf. Mereka mendapatkan 120 rahmat dengan 3 kegiatan. Mereka berputar tawaf, maka 60 rahmat. Mereka salat 40 rahmat. Mereka memandang Ka'bah 20 rahmat. 3 kegiatan, dan itu hampir 1 jam dapat 120 rahmat. Wa nahnu ayyuhal ikhwah,
Dan kita malam ini cuma 1 menit mendapatkan dari Allah 120 kali. Dan lantaran dahsyatnya bacaan sholawat, ente masih kagak punya harapan kalau ente punya bisa sholawat kepada Kanjeng Nabi. Wah, harus punya harapan lah. Di akhirat kita nggak boleh susah. Tuh Nabi yang cerita, dia lagi merangkak, lagi susah, lagi genting, mencekam, menakutkan. Bahkan seorang ibu tidak peduli kepada anaknya, bahkan seorang ayah tidak peduli kepada anaknya, bahkan seorang suami nggak open sama istrinya, lemah yang tolongin. Terus kalau saat susah di yaumil kiamah dapat ketolong dengan kedahsyatan sholawat, ente di dunia lagi nganggap enteng itu bacaan sholawat, kebangetan nekat. Baca sholawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagak pengen dia punya umat susah, nggak pengen. Kita ngaji ya, kita ngaji keutamaan dari malam Jumat adalah bila ada orang di antaranya, bila ada orang yang dia baca sholawat di malam Jumat atau di hari Jumat 80 kali aja, 80 kali, maka akan dihapuskan dosanya 80 tahun. Sallu ala Nabi. Mana ada pemimpin yang sayangnya kayak Nabi Muhammad. Nabi kagak kepengen umatnya kembali kepada Allah, pulang ke kampung akhirat, dia masih membawa dosanya. Nabi kepengen umatnya kembali dengan membawa amal kebaikan. Umur ente nggak sampai 80 tahun boleh jadi, tapi 1 malam Jumat kau baca sholawat 80 kali, 80 tahun kau punya dosa terampuni. Bila tidak ada dosa yang kau miliki, maka 80 tahun kebaikan kau dapati. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Ini dia jemaah. Beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Bintara benar, tapi kata Imam Busiri, bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dengan sebab ada seorang nabi yang paling mulia dari semua utusan, kunna akramal umami, kita adalah orang yang paling mulia, umat yang paling mulia dari semua umat yang ada. Kurang apa lagi kita dimanjakan sebagai umat Nabi Muhammad. Saya Kiai Hasan Basri tiap ceramah maulid memang selalu menitipkan kalimat motivasi yang memang itu hak buat kita. Lu kira maulid cuma seremonial, orang-orang pilihan yang datang, bukan orang sembarangan. Kita lihat bagaimana dahsyatnya kedudukan baginda Rasulullah. Itu Abu Lahab, bu, udah dicaci sama Allah di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Dilaknat, yang laknat langsung Allah. Tapi dia punya satu amalan, kegembiraan dia atas kelahiran baginda Rasulullah, sampai kemudian membebaskan budak yang bernama Thuwaibah. Jamaah sekalian berbahagia, dia mendapatkan keringanan, yukhaffaf adabuhu, diringankan siksaannya, karena seumur hidupnya pernah cinta, gembira kepada baginda Rasulullah. Karena setelah itu orang yang paling menyakitkan Nabi adalah Abu Lahab, sehingga Allah kemudian melaknatnya. Tapi segitu pun pendurhaka dapat berkah, dia kira kelahiran Nabi. Apalagi kita,
Orang kebangetan puyeng urusan dunia, dia sampai kagak tahu bahwa ada yang paling berat urusan akhirat. Yang paling berat diberesin sama Nabi Muhammad dengan syafaat. Jadi jamaah, malam ini setelah acara ini udah nggak pantas lagi. Malam ini setelah acara ini, engkau tidak lagi diperkenankan untuk menjadi orang yang bersedih betapapun keadaanmu. Kelar malam ini, bila engkau yakin dengan kedudukan seorang kekasih yang kita peringati ini malam, nggak pantas lagi kau menjadi ketakutan. Karena dunia kagak pantas, Bu. Kekecilan ngupain umat Nabi Muhammad yang cinta kepadanya. Kita perlu bukti. Karena kita perlu bukti. Ada seorang sahabat Nabi yang dia mendapatkan keistimewaan karena selalu membersamai baginda Rasulullah. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dalam Sahih Muslim dia bercerita tuh bahwa aku orang yang di waktu malam khusus membersamai baginda Rasulullah. Kalau dari pagi sampai sore Thauban namanya. Kalau malam dia untuk memenuhi Nabi kalau wudu, kalau Nabi punya urusan. Apa yang dia ceritakan? Karena dia berkhidmah sampai nih orang nggak mau nikah dari lantaran nggak mau berpisah sama Rasulullah. Sampai kayak begitu Pak cintanya. Kita cuma duduk beberapa jam doang menjamak. Ada orang saking cintanya kepada baginda Rasulullah, udah ketemu sama Nabi, sampai nikah dia kagak mau. Kenapa? Saya takut kenikmatan saya bersamamu saat membersamaimu ya Rasulullah akan tersita dari lantaran saya. Begitu. Kayak apa nikmatnya? Kita biar kata demen banget juga sama perempuan. Kayaknya nggak begitu-gitu banget dulu kalau lagi demenan. Iya paling waktu mendekatan doang. Lagi nyari perhatian. Begitu udah diterima sih iya deh bang, mau jadi bini abang. Oh dia mulai lagu udah tuh, mulai jeret. Awal-awal sih disuruh apa aja kita nurut aja. Ada maunya. Udah jangan datang bang, bahaya. Enggak neng, enggak apa-apa, enggak ketemu. Abang cuma mau lihat genteng rumah neng doang. Segitu udah cukup. Karena tuh saya begitu Bang Haji Rudin dulu. Di pengalaman pribadi. Karena punya bini daerah sono dari bawah. Masih banyak begal ya. Ada tole ada tol. Kita bilang gue cuma mau lihat genteng rumah lu segitu udah resep udah segitu doang. Begitu udah jadi bini mah gak gitu-gitu amat udah. Ada nih seorang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia disuruh Nabi, nikahlah engkau. Kata beliau, nikahlah engkau wahai Rabi'ah. Tidak ya Rasulullah, berkhidmah kepadamu. Kemudian Nabi menyuruh nikah, dia baru nikah. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah dunia itu nggak pantas buat orang yang mencintai baginda Rasulullah. Saking kekecilan. Oh, Nabi yang bercerita, kita bisa temukan teksnya dalam Sahih Muslim. Ketika ini Rabi'ah bin Ka'ab As-Sami ditawari oleh Nabi. Begitu dia telah mendedikasikan dirinya, ini bagian dari akhlak baginda Rasulullah. Karena saya di WA sama Kiai Daud, bang tolong ceritain tentang akhlak baginda Rasulullah. Walaupun nggak cukup waktu dari hari ke hari untuk menceritakan pesona akhlak baginda Rasulullah. Tetapi walakin ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Begitu kaedah usul fiknya. Sesuatu yang tidak kau dapati semuanya,
bukan berarti kau tinggalkan semuanya. Apa yang Nabi sampaikan? Sal, mintalah apa yang kau ingin minta. Baginda Rasulullah, ada seseorang yang dia berkhidmah, mendedikasikan dirinya, kemudian dengan sifat kedermawanannya berkata, ente minta, mau minta apa aja, aku doain dan diturutin sama Allah. Udah pasti diturutin. Apa yang diminta? Orang miskin mau buat kawin aja kagak ada. Kalau yang bantuin Nabi itu Robiah, keturunan orang Bintara, mak nggak punya duit. Waduh ya Allah, ini Rasulullah, saya minta duit 10 miliar aja, 10 miliar dah gitu. Ngadu Allah. Tapi maaf jamaah, mereka yang sudah berhadapan dengan baginda Rasulullah, dia lupa dengan keadaan sekitar. Jangan kata dunia, keadaan sekitar dia lupa. Keadaan sekitar dia lupa. Apa yang kemudian disampaikan saat Nabi memintanya untuk memberikan satu permintaan? Apa yang disampaikan? Dia orang miskin nih. As'aluka murafaqataka fil jannah. Dia bilang, Rasulullah, aku minta supaya bisa menemani engkau di surga. Dunia nggak dipikirin buat mereka yang sudah mengenal nabinya. Dunia pantas diminta oleh mereka yang sudah mempunyai cinta kepada baginda Rasulullah. Nggak pantas. Mengapa? Saat engkau mencintai baginda Rasulullah, lalu lisanmu terus bersalawat setiap saat, Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, memenuhi kehidupan kita dengan rahmatnya. Adakah kemudian mereka yang saban hari mendapatkan rahmat dari Allah dibiarkan dalam kesusahan urusan dunia? Semesta kudu tunduk. Semesta kudu tunduk kepada mereka yang mencintai baginda Rasulullah. Itu yang seharusnya. As'aluka. Jika ngebaca di hadis Daud, ya Allah, dunia kagak direken nama mereka yang udah cinta sama Rasulullah. Kalau kita hitungan uang, berapa rupiah yang harus terbakar dalam kembang api? Berapa rupiah? Sayang, apalagi yang kagak punya beras, ngenes ngeliat kembang api dibakar banyak banget, 2 juta lebih. Tetapi cinta kepada baginda Rasulullah membuat seseorang menjadi lupa dalam meluapkan kegembiraan karena begitu besar kerinduan kepada sang Nabi. Ini menunjukkan, nih gue lagi girang, lagi gembira. Kan dulu petasan dipakai kalau orang mau berangkat haji, mau pulang haji. Dulu ya, duit masih langka. Simbol, satu pemberitahuan, kedua mau ngasih unjuk, ini lagi kegirangan, bisa diberikan kesempatan memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji. Orang kalau lagi girang emang kudu royal, lagi cinta kudu royal. Kalau punya demenan ngaku doang cinta, sehari 10 kali ngomong I love you, kagak beli martabak, bohong ke orang. Emang mau makan I love you? Bukti cinta royal. Itu kenapa seorang ibu bukan hanya harta, tapi jiwa dan raga diberikan untuk anaknya karena ada cinta. Dia nggak main lagi pada nominal. Berapa menit lagi kayak ini mic-nya kebangetan enak ini jadi. Iya, jadi muter-muter kita seru ini jadinya. Jadi lupa waktu sambil main-mainan. Tawan banget pasti kecilnya kurang senang. Ditaruh begini aja romannya betah banget udah. Nabi ingin menguji. Allah yarakalika. Ditanya sama Nabi, selain itu diuji. Rabi'ah bin Ka'ab ditanya, selain itu dah ada nggak?
Dia berkata, qultu huwa dzaka. Yang aku inginkan cuman itu ya Rasulullah. Itu saban malam nyiapin air wudu baginda Rasulullah, menatap dia punya wajah kepada pesona kemilau cahaya yang memancar dari wajah sang Nabi. Masih kemudian kagak puas, dia harus dapat jaminan pengen bersama Rasulullah di surga. Huwadzaka ya Rasulullah. Dia nggak ada lagi kepengenan. Padahal jamaah sekalian yang berbahagia, itu saban malam bersama Rasulullah. Maka pantas kalau kita kumpul di tempat ini kudu bersyukur. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya Allah yang sampaikan, Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa bentuk karunianya? Adanya baginda Rasulullah diutus fi bi'tsati Muhammadin, dan bersyukur hukumnya wajib, Pak. Makanya saya sampaikan di Yayasan Basri buat orang-orang Wahabi yang dia bilang bid'ah, dengan dalil ini digunakan bahwa memperingati maulid hukumnya wajib dengan dalil ini. Kenapa? Karena maulid adalah bentuk konkret berterima kasih kepada Allah telah dihadirkan baginda Rasulullah di permukaan bumi ini. Kan perintah Allah, anishkurli, perintah Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ente kagak memperingati peringatan Maulid Nabi, kalau ente kagak cinta kepada baginda Rasulullah, setahun sekali duit ente dibuktiin buat sang kekasih. Masa ente punya duit kagak pengen keluar buat temenan? Dari mana gue percaya lu demen sama dia? Bu, saya tanya nih Bu, dulu masih muda, sekarang udah pada tua ya. Dulu masih muda, oh sekarang masih muda juga. Yang tua ada yang tua, yang masih muda, yang udah tua nih. Dulu gitu, ada dua cowok cakep banget gitu. Yang satu ya good looking lah, tapi nggak terlalu cakep. Cuma yang cakep banget pelitnya 17 setan. Tapi cakep, royal banget, royal. Iya, beliin martabak buat mertua, beliin cincin. Kira-kira mau jadi bini orang yang pelit apa yang royal? Lah tuh lo nggak tahu. Iya ya ganteng. Royal ganteng juga pengennya. Jamaah sekalian yang berbahagia, bagian akhir. Terakhir ya. Dalam Sahih Bukhari, saya setiap kali ngebaca ini hadis juga dibuat sampai segitunya akhlak baginda Rasulullah. Kalau kita berbuat baik sama orang baik biasa, kita berbuat baik sama Bang Haji Herudin sama keluarga biasa karena beliau orang baik. Bisa nggak ente tetap baik kepada orang yang bahkan terlalu sering menyakitkan? Susah. Paling 1 kali 2 kali doang kesono itu. Bener ya? Susah bener ya? Apalagi udah bicara hati, Ustaz. Ibu-ibu mah suka baperan. Kita ngatain bener. Itu tahu saya tekanannya arahnya ke sono. Biar emang susah, udah wilayah hati Bu, susah. Saya maaf, tapi tidak. Kerenan. Dasar. Dalam. Coba
abang lihat, ambil paku, ambil martel, cari kayu ketok tuh, nancep dia, cabut lagi pakai martel tuh, pakai palu, hilang pakunya bang, tapi lihat bekasnya, dia tetap ada. Nih lempangan ini kita terusin apa jangan nih? Terusin. Ada yang batuk-batuk ntar. Tapi manusia yang kita peringati ini malam di hujan, ada seseorang yang membuat seorang tokoh raja namanya Sumamah bin Usal. Ini tokoh orang kaya. Dia punya target membunuh baginda Rasulullah. Tapi malaikat Nabi, sahabat-sahabat Nabi, kena tuh beberapa yang terbunuh sama dia. Kayak apa sakitnya? Nabi sampai bilang, bersabda, halal darah tu Sumamah, halal darah tu Sumamah, karena telah membunuh banyak sahabat. Tetapi begitu ini Sumamah pengen ngelaksanain umroh. Jadi orang musyrikin juga dulu ngelaksanain umroh, cuman caranya beda ibadahnya. Dia mah bersembahannya kepada berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ini disebut Sumamah bin Usal awwalul mu'tamir, orang yang pertama kali umroh dari umat Islam ya. Karena setelah dia masuk Islam, kata Nabi, terusin perjalanan umrohnya. Apa yang terjadi? Dia lagi mau jalan umroh, ketangkeplah sama pasukan kaum muslimin. Tapi pasukan kaum muslimin kagak tahu kalau itu Sumamah bin Usal yang Nabi bilang halal darahnya. Dibawa ke Masjid Nabawi, dicancang di tiang Masjid Nabawi. Begitu Nabi datang, kalian tahu siapa nih lelaki? Gak tahu. Ini dia Sumamah bin Usal yang telah membunuh banyak para sahabat. Umar mendidih. Nanti perintah dari Nabi untuk eksekusi. Para sahabat mendidih. Ini dia orangnya halal darahnya. Tapi saat sudah terikat itu, Nabi bertanya, ma indaka ya Sumamah, apa yang kau miliki saat ini wahai Sumamah? Indi khairun Muhammad. Saya Muhammad. Itu udah dicancang tuh. Kelihatan mental jagoan itu. Sampai beliau bilang, in taktulni taktul dadamin, wa in tun'im ala syakirin. Ida aradtal mala fakhudh ma syi'ta. Begitu kira-kira redaksinya. Kalau engkau ingin membunuhku ya Muhammad, engkau membunuh seorang yang punya darah. In taktulni taktul dadamin, artinya dia punya pasukan. Lu bunuh gua sekarang, ntar dibikin itu serangan balik. Iya, anak buahnya. Karena dia tokoh rajanya. Wa in tun'im ala syakirin. Tapi kalau engkau ingin memberikan nikmat, memberikan fasilitas, engkau sedang memberikan fasilitas kepada orang yang tahu terima kasih. Kata dia gitu. Salah orang. Kalau ente mau harta, apa yang kau minta, aku akan berikan. Faturika. Maka tuh orang ditinggalkan sama Nabi. Nabi bilang, berikan makanan dan minuman yang enak. Itu yang disebut halal darahnya. Ini yang membuat orang akan merasa bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Ente jangan jadi sumbu pendek. Itu baginda Rasulullah. Kau punya Nabi, anak kita juga sama nabinya. Beliau contohkan, besok harinya, ma indaka ya Sumamah,
ditanya lagi, jawabannya sama. Besok lagi ketiga, ditanya lagi, sama jawabannya. Sabda Nabi kemudian, lepaskan ini orang, lepaskan. Bingung nih tuh mama, gue dikasih makan, kagak diapa-apain, dilepas Pak. Dibebasin. Begitu dia nggak jauh dari Masjid Nabawi keluar, dia mandi, kemudian dia balik, dia bersyahadat, nggak sanggup dengan pesona akhlak baginda Rasulullah yang mempunyai kebijaksanaan kepada orang yang dia punya dosa kelewat gede. Sampai dia bilang, ya Rasulullah, silahkan kau bunuh aku setelah ini. Kata dia, enggak, padahal aku telah punya dosa banyak membunuh dia. Engkau telah dihapuskan dosanya ketika bersyahadat. Saking dia malunya, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan bunuh sahabat-sahabatku yang masih tidak beriman dan membencimu. Saking cintanya tuh. Maka di majelis ini saya ingin mengingatkan, bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad, karena dia sesungguhnya Allah memberikan karunia dengan kehadiran beliau baginda Rasulullah. Berhenti kita meneteskan air mata. Gak pantas lagi bila kau masih pandai melafazkan sholawat sebagai ungkapan cinta kepada manusia yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia.